Halo guys, balik lagi channel gue Henry JVD. Kali ini karena sesuai requestan teman-teman kita, banyak yang bilang, coba bikin tips-tips seputar tentang iPad dong yang ya untuk pekerjaan kita, untuk menunjang hasil desain kita, entah itu dalam kalian kerja di perusahaan atau freelance atau juga kerja remote atau mungkin kalian yang suka kerja per jam ya yang dibayar lumayan. Nah, jadi gini guys, gue awal pakai iPad itu di tahun berapa sih ya? Gue upload gue lupa jadinya. Oh, udah lama, udah setahun 2 tahun kali ya, udah setahun 2 tahun apa 2 tahun lebih ya. Pokoknya udah cukup lama. Jadi gua beli iPad itu awalnya pengen bener-bener buat kerjaan gua nih biar lebih mudah, lebih gampang bisa gua bawa kemana nih ya. Nah, di sini gua akan kasih tahu ke kalian tips trik memilih iPad untuk kita para pemula. Maksudnya yang nggak terlalu mahal, tapi nggak murahan juga, tapi masih produktif untuk kita pakai ya. Oke. Yang pertama saat itu gue berpikir, karena banyak banget ya, kalau kita mau beli yang mahal itu banyak, yang bagus itu banyak, yang terbaik itu banyak, teknologi maju itu banyak. Tapi masalahnya keadaan kita itu beda-beda. Ada yang uangnya belum cukup banget, ya belum banyak banget. Jadi sejak itu gue cari iPad yang benar-benar eh, bisa nggak mahal banget, tapi bisa produktif gue pakai buat nyari uang. Yang nantinya hasil dari itu semua gue kumpulin dan nanti gue bisa upgrade di iPad yang terbaru atau yang lebih mahalan dikit lah ya. Nah, waktu itu gue pilih iPad 9. Dan gue cari di marketplace. Gue cari iPad yang gimana iOS-nya itu masih mendukung berbagai aplikasi ya, aplikasi desain khususnya karena emang iPad itu bukan buat nonton YouTube doang, gue bukan buat main Facebook doang, tapi untuk gue desain. Karena gue kerjaan gue itu desain ilustrator, UX UI lah, tapi untuk iPad itu desain ilustrator. Jadi gue bikin cara nulis, cara tutorial juga. Jadi gue cari tuh iPad yang dimana iPad bekas, ya gue bekas belinya, yang bekas yang agak murah, tapi masih bisa gue pakai buat pekerjaan gue. Jatuhlah ke iPad 9 yang dimana iPad 9 itu iOS-nya masih bisa gue upgrade saat itu ya. Emang awalnya kalau pakai iOS yang bawaan dari iPad itu kita nggak bisa kayak download Procreate ya, itu kayak masih harus upgrade. Terus apa lagi ya, adalah salah satu, meskipun selain Procreate tuh gue bisa pakai Figma ya, masih bisa, itu masih enak ya, bisa kok aplikasi desain lainnya, ilustrator lainnya selain Procreate. Nah, akhirnya gue upgrade dan ternyata bisa tuh ya, ternyata bisa. Dan di situ gue juga download beberapa yang berbayar ya kan ya, meskipun lebih suka yang pakai gratisan sebenarnya. Untuk saat itu gue nggak download kayak Procreate, nggak, karena gue pilih yang gratis, itu gue pakai yang di aplikasi Figma. Dan ternyata di aplikasi Figma ini iPad gue tuh mendukung, maksudnya nggak perlu gue upgrade pun iOS-nya tuh tetap mendukung. Ya udah, gue pakai yang itu, aplikasi Figma nih. Contohnya kalian sering nontonin gue yang bikin ilustrator itu semua rata-rata di Figma, aplikasi Figma ya. Animasi, ngerubah manusia menjadi animasi dan lain-lain. Nah, itu harganya saat itu sekitar 4 jutaan kalau nggak salah. Kayaknya nggak salah ya, 4 juta lebih apa, pokoknya 4 juta deh, 4 juta lebih. Yaitu gue dapat bonus pennya, itu juga resmi kok, resmi di Gmap ya, masih resmi Indonesia. Gue dapat pennya, dapat casing ya kan, masih bagus banget, 100% bagus sampai saat ini, nggak ada minusnya ya, alhamdulillah. Karena pemakainya cewek sih, kalau gue lihat pemakainya cewek, soalnya warnanya pink. Kalau kalian lihat pen gue tuh yang warnanya pink, itu bukan gue yang beli guys, itu emang bawaan dari gue beli saat itu, soalnya yang punya cewek. Jadi masih bagus banget ya, masih bagus banget. Kalian lihat sendiri aja di gue bikin review tentang iPad di situ. Ya, udah gue beli dong, dan akhirnya ya lumayan ya. Nah, tapi sampai saat ini gue nggak mau ganti, karena menurut gue tuh punya prinsip, gue bakalan ganti ketika si gadget gue ini nggak bisa lagi mendukung kerjaan gue yang pertama, terus rusak pastinya itu ya. Selama masih, meskipun masih lecet, kepentok lain, selama itu masih bisa gue kerjain, gue nggak akan ganti. Karena duitnya buat gue putar lagi, itu bisnis atau investasi ya kan, biar kita bisa ngedapetin cuan agak lebih banyak. Itu tujuan gue ya. Terus gimana lagi Sen kalau memilih? Ya kalian cari di marketplace. Nah, ini nih, kalian harus hati-hati ketika kalian beli iPad bekas di marketplace, itu harus hati-hati.
Kalian harus benar-benar tahu tentang iPad tersebut. Kalian tahu itu iPad-nya kalau resmi gimana. Terus mengecek entah itu layar, entah itu pencahayaan, sound, dan lain-lain itu dengan detail. Santai aja ketika kalian mau beli iPad bekas itu santai aja. Ya, kalian cek-cek karena orangnya juga malah enjoy, jadi orangnya juga kayak oh yaudah dicek aja semuanya, jadi nggak apa-apa, kalian nggak usah kayak mikir oh nih orang nih kayak nggak suka deh kalau gue cek semua iPad, nggak apa-apa karena kalian tuh pembelinya guys. Ya, ketika kalian nggak nemuin hal-hal yang nggak sesuai sama omongan mereka, ya kalian langsung bilang nggak jadi, nggak apa-apa kan kalian di awal udah berjanjian ini iPad bagus nih, ini no minus dari, nah ternyata pas kalian cek ketemu ternyata ada minusnya, kalian boleh cancel. Ya, jangan gak enakan hati. Kecuali di awal dia udah bilang nih, oh ya ini Mas Neng, ini nih iPad-nya ada minus bla bla bla. Kalian udah tahu tuh, ya kalian cek emang cuma minusnya itu aja. Ya udah. Kalau kalian udah mau nemuin dia berarti kalian 90% atau 80% bakalan beli. Kecuali nggak sesuai sama perkataan mereka, kalian cancel. Ya, hati-hati. Dan gua saranin ke COD-nya di tempat-tempat kayak makan, kafe, jalan. Nah, yang rame. Maksudnya yang agak rame, jangan disepi dan jangan malam-malam juga ya, bahaya. Kecuali kalau kalian bawa teman-teman. Oke, itu juga gue nggak saranin karena bahaya. Jadi dari situ kalian cek semuanya ya. Nah, pilihlah iPad yang benar-benar bisa mensupport aplikasi yang kalian gunakan. Itu yang terpenting sih. Karena gue pakai aplikasi Figma, jadi gue ya pakai iPad biasa juga aman-aman aja. Nah kan kalau kalian kan beda ya. Kalian pasti ada yang pakai Procreate, terus pakai apa lagi sih bisa Illustrator itu, Paint, terus oh, apa ya? Gue tuh nggak terlalu banyak aplikasi ya. Jadi ya menurut gue intinya cek cek kalian tanya ke orang tersebut, tanya aja, Mas kalau ini yang kalau jual laki-laki atau cewek, Mas ini kalau gua mau download aplikasi A kan kerjaan gua pakai aplikasi ini nih udah terbiasa, itu masih bisa nggak di download di iPad-nya dalam iOS-nya yang sekarang atau bisa di upgrade. Kalian cek juga itu semua karena nanti biar nggak ada penyesalan ketika kalian beli ternyata aplikasi nggak mensupport iOS-nya, ya itu bahaya. Meskipun bisa dijual lagi kan ngabisin waktu. Jadi gue saranin tanya ke penjualnya. Bisa nggak? Kalau bisa ya udah. Itu setelah kalian langsung mau OCR dan apa-apa. Ya, yang terutama itu. Karena di sini juga gue paling lama tuh nyari iPad tuh bukan iPadnya mana yang lebih bagus. Gue nyari iPad yang murah, ya, bagus, ya, nggak mahal, ya terutama nggak mahal, terus support sama aplikasi yang gue gunakan, ya ini nih, support ya aplikasi yang gue gunakan karena kan gue sama sekali belum pernah menggunakan iPad dan teman-teman gue pun nggak ada gitu, maksud gue pengen nanya ke siapa ya kan, gue bingung mau beli iPad ini, ya mau nggak mau ya gue harus lebih banyak ngomong ke penjual yang dia yang tahu lah ya. Jadi gue tanya bisa nggak pakai ini dan ternyata mensupport ya dan lain-lain, bisa pakai keyboard nggak, mouse dan lain-lain, ya udah gue beli. Dan akhirnya sampai saat ini gue masih pakai iPad 9, belum gue ganti guys karena kan gue masih kayak keperluan yang lain. Ya mudah-mudahan ada rezeki nanti ada lebihnya lah, uangnya ada lebih, yang bisa gue beliin gadget-gadget yang emang super super mahal untuk gue lebih giat aja, jadi lebih giat ngeliat gadget mahal itu kayak wih keren juga nih gue ini pakai ini nih dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX UI, bisa cek dari situ gue atau bisa DM IG gue. Nanti kita sama-sama diskusi caranya belajar dari mana, B untuk kita bisa menghasilkan uang dari desain. Entah itu ilustrasi, UX UI atau desain grafis. Ya. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.